Sania binti Mahir Hamdun membeberkan fakta soal isu Erina Gudono bau ketiak. Isu ini viral hingga trending di media sosial sejak beberapa hari belakangan. Mulanya Sania binti Mahir Hamdun sedang membahas soal dugaan fitnah yang diterimanya dari Erina Gudono saat mereka masih bersaing di ajang Putri Indonesia DI Yogyakarta 2022 lalu. Namun setelahnya Sania mengkonfirmasi soal isu bau badan Erina. Kata Sania, dia lelah membalas pertanyaan yang masuk di DM Instagramnya soal hal ini. Disclaimer, orang tersebut beneran bau ketiak dan bau badan. Ini fakta. Jangan tanya lagi lewat DM. Capek banget balesin tentang orang ini. Tulis Sania binti Mahir Hamdun dalam unggahan story Instagramnya. Sania merasa bersyukur bahwa sakit hati yang dia rasakan selama 3 tahun akibat fitnahan Erina Gudono ini kini terbayarkan. Perempuan itu cukup puas melihat berita tentang Erina saat ini termasuk soal bau badannya. Dulu aku difitnah gak terima hasil. Sekarang se-Indonesia tahu. Faktanya seculas apa dia plus bau badannya, tutur Sania. Erina Gudono belakangan ini ramai jadi gunjingan karena asik pamer gaya hidup hedon di tengah panasnya suasana politik tanah air yang menyeret suaminya Kaisang Pangarep. Selagi digunjing karena sikap hedonnya, muncul cuitan netizen yang mengungkapkan kalau Erina Gudono bau ketiak. Hal ini merupakan testimoni dari teman-temannya yang pernah berada di dekatnya. Erina lalu jadi bulan-bulanan namanya trending di X atau Twitter hingga kolom komentar Instagramnya penuh dengan bulian yang menghinanya bau ketiak. Namun kini hal tersebut bukan cuma rumor. Teman Erina sudah mengkonfirmasi bahwa ini merupakan fakta. So, gimana menurut kalian? Komen. Ya gue paham sih Indonesia ini lagi darurat dari keputusan MK dan segala hal yang berbau DPR. Tapi ini melebar banget sampai istri dari orang yang sedang diusahakan menjadi calon pejabat itu terbawa-bawa. Gue kaget banget sih Mbak ini menjadi trending topik di aplikasi sebelah. Malam itu baru di-spill, ada salah satu teman kuliahannya Mbak ini dulu katanya si Mbak ini tuh bau ketek. Gue langsung lari ke akun mbaknya dan gue buka kolom komentar, bener aja pada komen bau ketek. Ini valid atau enggak sih kalian yang udah pernah ketemu emang bau ketek? Ini bahkan di aplikasi sebelah ada yang bilang kasihan Raffi Ahmad lagi nahan kebauan. Ini cuma satu solusinya, pakai deodoran. Apa aja yang lo punya, yang penting ada kandungan antiperspirannya. Sekalian awareness buat kalian semua ya, sekali aja lo tercium bau ketek, kedepannya orang yang pernah mencium bau ketek lo itu akan selalu ngecap lo sebagai orang yang bau ketek. Tips dari gue buat kalian nih yang udah rajin mandi tapi ternyata masih bau ketek, coba ganti sabun mandi kalian jadi yang antibakteri. Karena kalau ketek bau itu biasanya ada sarang bakteri di dalamnya. Erina Gudono, mantunya Presiden RI, trending nomor 1 gara-gara bau ketik. Perkara apa? Perkara dia pergi ke luar negeri pakai jet pribadi sama makan roti harganya 400.000. Dihujat, dikata-katain, diulti, sampai dikatain bau ketik. Gue tuh kadang-kadang bingung gitu ya sama netizen Indonesia. Kalau ngata-ngatain orang tuh suka nggak pakai logika. Emangnya nggak ada kata-kata yang lebih realistis ya? Si Erina mau pergi kemana-mana pakai jet pribadi, mau makan harga berapa juga ya suka-suka dia lah. Orang dia orang kaya. Lo pada juga kalau punya duit ya pasti beli apa yang lo mau lah, pasti ngelakuin apa yang lo pengen lah. Apa? Mau bilang karena dia menantunya Presiden RI? Nggak semua sesuatu itu harus disangkut pautin sama politik. Dia juga punya urusan pribadi kali. Bang, bahas bau ketek Erina Gudono dong. Menantunya Pak Jokowi kenapa sampai bisa trending? Ini bermula dari satu cuitan warga X, yaitu Mr. F06 yang mengatakan, aku nggak suka menjatuhkan wanita lain, tapi semenjak dia seperti Marie Antoniette, kata teman gue keteknya dia bau. Dari cuitan ini banyak saya netizen yang merespon, dan bahkan banyak juga yang membenarkan informasi tersebut. Salah satunya itu mantan rekannya di ajang Putri Indonesia daerah Yogyakarta, yaitu Sania, mengatakan hal yang sama di story IG-nya. Dia mengatakan, orang tersebut beneran bau ketek atau badan. Ini fakta. Jangan tanya lewat DM, capek banget balasin tentang orang ini. Hal menarik lainnya juga dari bau ketek ini, penyanyi sekaligus penulis buku Firsa Basari menuliskan tweet sindiran di X-nya. Jadi kepikiran, susah payah self branding, malah dikatain bau ketek sama satu negara. Fakta menariknya dilansir dari suara.com, pembahasan bau ketek sampai trending di X ini memiliki atensi sebanyak 2,8 juta jumlah tayangan, 24.000 disukai, 3.714 retweet, dan 1.958 quote. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Asli aku nggak ngerti banget ngeliat netizen Indonesia
lihat tweet yang ini nih ngomongin soal bau ketek. Yang soal kebenarannya aku juga kurang tahu sih apakah beneran bau ketek atau enggak. Tapi BTW beneran loh, ada makanan yang bisa bikin kita bau ketek terus jadi keringetan, dan ada juga zat-zat yang ternyata bukan deodoran yang kalian butuhin tapi justru zat lain. Ayo kita bahas. Jadi makanan yang bisa bikin kita bau ketek itu adalah makanan yang mengandung sulfur, baik itu bawang putih, bawang bombay ataupun kayak daging merah, bahkan sampai ke brokoli. Sama dosa juga sih. Canda guys. Sedangkan kalau yang bikin kita jadi berkeringat itu adalah MSG, bubuk kari, bahkan sampai ke kafein. Nah, dibarengi dengan ada asupan makan kayak gitu, kalian juga harus barengi dengan pakai produk-produk yang cocok buat ketiak kalian, kayak misalnya antiperspirant. Soalnya antiperspirant itu fungsinya untuk mengontrol keringat, sedangkan kalau deodoran itu buat ngasih aroma yang wangi. Jadi kurang cocok tuh fungsinya. Ada juga sih sebenarnya produk yang ngegabungin di antara dua itu, cuma kerja dari antiperspirantnya jadi nggak maksimal. Contoh antiperspirant bisa kalian dapetin dari mana? Itu bisa dari Tawas. Nah, kalau kalian coba deh cek biasanya yang kalian pakai itu antiperspirant, deodoran, atau gabungan keduanya. Perkara perketekan Erina Gudono yang katanya bau, gue dirujak sama netizen SDM low. Gue dibilang buzzer lah, gue dibilang budak BLT lah. Lu kira gue siapa? Ngapain orang bayar gue? Buat apa? Lo pada ngenormalisasiin pembulayan ya? Sorry, kalau gue nggak bisa, gue nggak akan pernah menormalisasikan pembulayan dalam bentuk apapun dengan alasan apapun. Apalagi kasus si Erina ini udah menyangkut pembulayan secara fisik. Dan lagi, bayi yang dia kandung juga ikut dibulai. Gila kali ya lu pada nggak punya akhlak. Ya tapi kan si Erina nggak punya etika, dia seneng-seneng saat negara lagi huru-hara. Lu kira lo pada punya etika? Lu pikir aja hubungannya si Erina sama negara tuh apa? Dia tuh cuman mantu. Lu pada mau ngeributin RUU yang kemarin di demo itu. Kalau lu ngerujak si Erina, ya alamat palsu. Harusnya lo cari siapa yang ngetok palu. Gua kasih clue-nya, cewek, ibu-ibu. Bisik-bisik tetangga, bisikin dong. Oke guys, kali ini gue pengen bahas sesuatu yang lagi viral banget, yang lagi dibahas di mana-mana, bahkan bolak-balik di FYP gue nih guys. Nah, kalau beberapa bulan lalu sempat viral yang namanya gadis kretek, kali ini gue pengen bahas tentang gadis berbau ketek nih guys. Pastinya kalian semua udah denger dong beritanya tentang keberangkatan gadis berbau ketek ini menuju Amerika gitu ya, menggunakan private jet Gulfstream yang kisaran harga sewa per jamnya itu tuh sampai dengan belasan ribu US dollar guys. Kebayang dong betapa mewahnya gitu ya seorang gadis berbau ketek ini menjajaki langit-langit menuju Amerika dengan private jet. Emang nggak bisa ya guys pakai commercial flight gitu ya, harus menggunakan private jet. Coba kalian komen di bawah ya guys. Dan tentunya gitu ya kalau misalnya kita ngebahas tentang gadis berbau ketek ini, tentunya kita tidak lari dari pembahasan di aplikasi X atau aplikasi sebelah gitu ya, yang khusus membahas tentang bau ketek yang dihasilkan dari si gadis ini gitu guys. Bahkan gitu ya, saking panasnya obrolan gadis berbau ketek ini, jujur beberapa brand gitu ya sudah mulai merencanakan untuk melakukan kolaborasi gitu ya agar bisa menghilangkan bau ketek dari si gadis ini nih guys. Karena jujur aja ya guys, ternyata parfum aja tuh nggak mampu untuk menghilangkan bau ketek ini gitu ya. Jadi memang harus mandi bersih dulu gitu ya, pakai deodoran gitu ya, kemudian menggunakan parfum. Barulah si bau ketek ini tuh bisa hilang guys. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi suatu suggestion juga gitu ya untuk gadis berbau ketek agar mungkin lebih bersih-bersih diri dulu, mandi gitu ya, pakai deodoran, kemudian baru menggunakan parfum. Nah, dengan begitu kan jadi lebih fresh, segar, dan juga wangi gitu ya guys. Nah, mungkin buat kalian semua ini juga perlu menjadi contoh gitu ya kalau misalnya mau keluar, mau pergi, apalagi kalau misalnya mau acara kawinan, dodotan gitu ya yang keteknya kemana-mana gitu ya. Penting banget bersih-bersih diri, penting banget menggunakan parfum dan juga deodoran. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Please leave your comment below. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Thank you guys.